Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran prakarya pertemuan kedua, kelas 9, masih semester 1. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Pengertian tentang peternakan, pengertian tentang perikanan. Nah, minggu ini kita akan membahas masih dalam bab yang sama, yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan dengan judul ikan dan daging menjadi makanan. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tiap suku memiliki aneka variasi olahan kuliner. Ikan dan daging banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku atau daerah. Ikan dan hewan ternak penghasil daging banyak dibudidayakan di Indonesia, tapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil masih banyak impor ikan dan daging dari luar negeri, seperti daging sapi. Saat ini masih banyak diimpor dari Australia, dan beberapa jenis ikan yang belum dibudidayakan seperti ikan salmon masih banyak diimpor dari Amerika. Mari kita mulai. Sekarang kita akan bahas dulu ikan. Ikan adalah anggota vertebrata atau poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem, ada di ekosistem air tawar, air payau, dan laut. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Oke, kita akan bahas ikan perairan air tawar. Ikan perairan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan juga danau. Nah, kita akan bahas air tawar. Yang pertama adalah ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Bentuk tubuhnya agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Hasil olahan yang bisa dibuat dari ikan mas adalah pepes ikan mas, pasmol ikan mas, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cari ya di luar apa saja yang bisa diolah dari ikan mas. Kemudian yang kedua adalah ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Umumnya tubuhnya berwarna abu-abu sampai ke hitam-hitaman. Kulitnya licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Olahan yang bisa dihasilkan dari ikan lele yaitu seperti yang kalian ketahui, ada pecel lele yang mungkin kalian bisa sering makan ya di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ada abon lele, keripik kulit lele, dan lele asap, dan masih banyak yang lain lagi. Oke, ini adalah gambar ikan lele. Kemudian yang kedua adalah ikan bawal. Ikan bawal adalah ikan berbadan pipih dan berenang secara bergerombol. Bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan. Nah, dari arah samping tubuh, bawal tampak membulat oval. Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Nah, contoh hasil pengolahan ikan bawal ya berupa contohnya bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Nah, adakah khas masakan di daerahmu yang dibuat dari ikan bawal? Oke, pasti ada ya. Oke, yang selanjutnya yaitu ikan gurame.
Gurame sendiri memiliki ciri fisik pada bentuk tubuhnya yang pipih melebar, serta sisik yang lebar dan rapat. Ikan gurame memiliki daging yang padat dan tebal dan duri yang berukuran besar, hanya terdapat pada tengah badannya saja. Dan hasil olahan yang bisa dibuat dari ikan gurame adalah gurame acar kuning. Apa kalian pernah makan gurame acar kuning? Ya, tentunya kalau masaknya enak, pasti rasanya akan enak. Ada pecak gurame, kemudian gurame bumbu rujak. Nah, ini adalah gambar ikan gurame. Gurame sebenarnya jenisnya ada macam-macam ya. Ada gurame ini yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih. Ikan perairan payau. Oke, kita beralih ke ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau, di mana perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5–25 ppm. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan. Kayak ini gambar muara. Perairan payau ya, ini contohnya ada ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan yang habitat aslinya di laut, tapi saat ini ikan bandeng sudah banyak dibudidayakan di perairan payau. Ya, jadi aslinya itu di laut, tapi sekarang banyak dibudidayakan di payau. Ikan bandeng memiliki tubuh memanjang agak gepeng. Kemudian hasil olahan yang bisa dibuat dari bandeng itu bandeng presto, bandeng bakar manis, bandeng serani. Ada yang pernah makan bandeng presto? Dari mana itu asalnya bandeng presto yang biasa dibuat? Ya benar, dari Semarang. Nah, ini adalah gambar ikan bandeng, bentuknya pipih. Kita lanjut. Ikan kakap. Ikan kakap ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Ikan kakap memiliki warna merah cemerlang, mulutnya lebar. Ini ada kakap putih, ada kakap merah. Produk olahan yang bisa dibuat dari ikan kakap yaitu frozen food seperti otak-otak. Frozen food itu makanan beku ya, seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Kemudian sekarang ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya. Jadi dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Kandungan gizi ikan laut pun sangat lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah seperti berikut. 1. Ikan tuna. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100–225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil berwarna biru tua dan agak gelap. Pada bagian atas tubuhnya, sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Hasil olahan yang bisa dibuat dari ikan tuna adalah filet ikan. Kemudian ada stik tuna. Kemudian ada sarden tuna. Sekarang ikan tenggiri. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih, bersisik kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam. Hidup bergerombol dengan tidak jauh dari pantai. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1–2,2 meter. Hasil olahan dari ikan tenggiri, contohnya siomay juga bisa. Kemudian kerupuk, kita sering dengar ya, kerupuk ikan tenggiri yang bulat-bulat gitu. Kemudian ada bakso ikan tenggiri.
Kemudian yang paling terkenal adalah empek-empek. Dari mana empek-empek? Anak-anak, ada yang tahu? Oke, dari Palembang. Nah, ini adalah gambar ikan tenggiri. Kemudian ikan kembung. Ikan kembung memiliki warna biru kehijauan. Di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. 2 baris totol-totol hitam pada punggung. 1 totol hitam dekat sirip dada. Hasil olahan ikan kembung, salah satunya adalah kembung goreng renyah. Ya, ini cukup simpel ya bikinnya, cuma digoreng saja. Kemudian kembung kuah. Kemudian ada pepes ikan kembung. Nah, ini adalah kandungan gizi per 100 gram. Jadi setiap 100 gram daging ikan itu mengandung kalorinya mengandung 84. Proteinnya itu 14,8. Lemaknya 2,3, kolesterol dalam miligram 58. Kemudian zat besi 0,3. Oke, kalian bisa lihat di situ. Berarti yang proteinnya paling banyak dari ikan lele, emas, bawal, bandeng, kakap, tenggiri, tuna, kembung itu adalah ikan kakap. Kandungan proteinnya ikan kakap 24, ikan tuna juga 24. Kemudian yang kedua adalah ikan tenggiri dan ikan kembung. Itu 21,4 ya, sama. Kemudian baru ikan yang hidup di air tawar, ikan mas 18, bawal 18. Nah, kemudian yang terakhir adalah lele dan bandeng 14,8. Kemudian ini zat besinya. Kalau zat besinya yang kandungannya terbanyak adalah ikan mas 1,3. Kemudian yang kedua adalah ikan tenggiri 0,9 dan ikan kembung. Itu pertemuan kedua. Kita akan bertemu lagi di minggu ketiga. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.